Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Ninoman Reniswasi. Hari ini akan mempresentasikan PDDUK TPT ini dalam rangka untuk mengikuti ujian sertifikasi dosen tahun 2025. Jadi, pemaparan mata kuliah pada kesempatan ini yang akan saya lakukan adalah untuk mata kuliah ekonomi kelembagaan. Di secara umum, outline pemaparan ini diawali dengan pemaparan identitas dan deskripsi mata kuliah, kemudian dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian pemaparan tentang materi perkuliahan, bentuk dan metode pembelajaran. Kemudian juga tentunya tentang sistem penilaian, dalam hal ini adalah penggunaan rubrik penilaian dan story. Kemudian juga nanti video ini juga akan di-arrange dengan video proses pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah ekonomi kelembagaan. Baik, jadi mata kuliah ekonomi kelembagaan sendiri merupakan mata kuliah yang diajarkan di semester 4 dengan kode mata kuliah 24 SEP G01Y140. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dengan bobot 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini karena merupakan mata kuliah lanjutan memiliki prasyarat mata kuliah yang harus sudah ditempuh oleh mahasiswa, yaitu pengantar ekonomi makro dan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, jadi mata kuliah ekonomi kelembagaan ini sebenarnya mata kuliah dari sisi deskripsinya bisa saya jelaskan bahwa mata kuliah ekonomi kelembagaan ini sebenarnya merespons dari adanya asumsi-asumsi dalam ilmu ekonomi yang dapat saja sangat sulit untuk dicapai. Sehingga dari mata kuliah ekonomi kelembagaan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek institusional atau kelembagaan yang meliputi tata letak perilaku antara pelaku ekonomi, rule of the game atau aturan main, norma dan keyakinan individu atau community, inisiatif untuk berkolaborasi antara pelaku ekonomi, bentuk dan kesepakatan yang dibuat, kemudian tentunya ada juga jaminan hak kepemilikan aset, serta aplikasi penerapannya. Harapannya adalah dengan mempelajari uh, ekonomi kelembagaan ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai peran penting ekonomi kelembagaan dan hal ini bisa menjadi alternatif pemikiran baru dalam ilmu ekonomi. Berikutnya, eh, ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah yang akan didapat dalam mata kuliah ekonomi kelembagaan, di mana CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami sejarah pembangunan ekonomi dan ruang lingkup institusional ekonomik atau ekonomi kelembagaan. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori ekonomi biaya transaksi serta teori kontrak dan tindakan kolektif berdasarkan teori ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi kelembagaan. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis teori ekonomi politik serta teori hak kepemilikan berdasarkan isu-isu terkini seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Kemudian CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami teori modal sosial yang berorientasi pada ekonomi pembangunan berkelanjutan. CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami teori perubahan kelembagaan baik dalam skala nasional maupun internasional. CPMK keenam, yaitu menganalisis keterkaitan ekonomi kelembagaan dengan pertumbuhan ekonomi, strategi pembangunan ekonomi, dan sistem ekonomi yang berorientasi budaya serta kearifan lokal. CPMK ketujuh, mahasiswa mampu mengaitkan krisis ekonomi, kebijakan reformasi, pembangunan perdesaan, dan
kelembagaan ekonomi sesuai dengan kaidah keilmuan. Sedangkan CPMK yang terakhir atau yang ke-8, yaitu mahasiswa juga diminta untuk dapat menunjukkan bagaimana argumentasi mereka nantinya dalam kasus tentang pembangunan pedesaan dan kelembagaan sektor finansial. Jadi dari CPMK tersebut sudah disusun bahan kajian yang kemudian di breakdown kembali dalam materi pembelajaran yang nantinya tentu saja akan dipelajari oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah ekonomi kelembagaan. Jadi antara lain materi pembelajaran meliputi yang pertama sejarah pembangunan ekonomi dan pemaknaan ekonomi kelembagaan, kemudian yang kedua paradigma ekonomi kelembagaan, yang ketiga, teori ekonomi biaya transaksi. Yang keempat, teori kontrak dan tindakan kolektif. Yang kelima, teori ekonomi politik. Yang keenam, teori hak kepemilikan. Yang ketujuh, teori modal sosial. Yang kedelapan, teori perubahan kelembagaan. Yang kesembilan, materi kesembilan yaitu ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Materi ke-10, ekonomi kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi. Materi 11, ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi. Materi ke-12, krisis ekonomi, kebijakan reformasi dan kelembagaan ekonomi. Sedangkan materi ke-13 adalah pembangunan perdesaan dan kelembagaan sektor finansial. Dan nanti diakhiri dengan adanya studi kasus yang akan dibahas di pertemuan ke-14. Nah, jadi bentuk dan metode pembelajaran, bentuk pembelajaran ini yang diutamakan adalah bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial atau tutorial dengan metode CI atau Contextual Instruction. Alokasi waktu untuk perkuliahan ini yaitu kuliah kelas 3 kali 50 menit atau 150 menit per minggu, kemudian penugasan terstruktur 3 kali 60 menit atau 180 menit per minggu, kemudian penugasan mandiri 3 kali 60 menit atau 180 menit per minggu. Berkaitan dengan penilaian pembelajaran yang dilakukan, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penilaian atas proses pembelajaran dengan bobot sebesar 60%. Kemudian yang kedua adalah penilaian atas hasil pembelajaran. Jadi pembelajaran terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot untuk ujian tengah semester dinilai sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 20%. Dalam penilaian pembelajaran ini, uh, kami juga dibantu atau menggunakan seperangkat rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk dapat menilai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa, termasuk juga berbagai dengan menggunakan indikator yang sudah terukur dan sudah ditetapkan oleh lembaga. Dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon izin. uh, ya, seperti yang dapat dilihat di layar, eh, ada berikut adalah rubrik penilaian yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Mengingat bahwa pembelajaran ini juga menggunakan case study, jadi kami juga menggunakan rubrik yang berkaitan dengan case study serta presentasi mahasiswa di kelas melalui presentasi kelompok. Atau pada rubrik KPB_A2, presentasi mahasiswa dalam kelas. Adapun hal-hal yang dinilai meliputi konten atau isi presentasi dengan bobot 20%, di mana yang dinilai adalah urutan struktur, baik paper, kemudian juga dinilai analisis dan argumen, kualitas jawaban sebesar 20% dalam kegiatan diskusi. Kemudian karena ini adalah kegiatan presentasi, maka penilaian juga dilakukan pada keterampilan visual atau kemampuan imajinatif dalam menyajikan bahan sebesar 15%, kemudian penilaian keterampilan lisan atau keterampilan audiens sebesar 15%,
termasuk juga penilaian kebaruan atau variansi referensi yang dijadikan sumber rujukan sebesar 20%, dan terakhir ada partisipasi atau dinamika grup. Karena ini rubrik yang digunakan kami pilih untuk menilai diskusi kelompok. Selain rubrik yang tentang presentasi dan diskusi kelompok tadi, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang case-based method, sehingga kami juga menggunakan rubrik untuk menilai kegiatan penugasan terstruktur atau pembelajaran berbasis kasus. Nah, dalam pembelajaran berbasis kasus ini ada 3 komponen utama yang dianalisis, yaitu meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan menulis laporan secara jelas dan singkat, dan yang ketiga adalah kemampuan mempresentasikan studi kasus. Jika dipresentasikan, untuk presentasi ini dilakukan di pertemuan ke-14. Jadi komponen penilaian meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah, eh, kemampuan melakukan evaluasi, analisis, dan perbandingan atas pilihan alternatif, kemampuan menunjukkan alasan atas argumen atau solusi yang didukung dengan bukti atau referensi yang relevan. Yang keempat adalah kemampuan menarik kesimpulan dan rekomendasi rencana aksi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Jadi di poin yang keempat ini kita mengharapkan atas case yang kita berikan kepada mahasiswa, mahasiswa akan mampu memberikan rekomendasi juga yang sifatnya praktis maupun teoretikal berdasarkan apa yang sudah dipelajari dalam perkuliahan. Dan harapannya juga rekomendasi itu sifatnya juga sesuai atau berdasarkan hasil analisis atas permasalahan yang memang kita sepakati atau case yang kita berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, selain menggunakan atas dasar rubrik tersebut, kita juga melakukan penilaian dengan menggunakan story atau student scoring rubrik seperti yang ada di layar. Ya. Jadi dalam story terdapat beberapa hal. Kita bisa lihat di sini ada identitas perkuliahan, kemudian absen juga yang kita lakukan untuk mahasiswa, absen perkuliahan, absen UTS, absen UAS, kemudian di sini adalah pemilihan rubrik yang akan kita gunakan. Seperti tadi saya sampaikan, saya menggunakan rubrik presentasi mahasiswa dalam kelas atau presentasi makalah dan diskusi kelompok. Jadi setiap mahasiswa nilainya diklasifikasikan, apakah kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, atau sangat baik pada masing-masing aspek penilaian. Dan nanti di akhir nilai ini akan direkap sehingga kita bisa memperoleh nilai akhir untuk setiap mahasiswa secara transparan. Baik itu nilai berdasarkan rubrik penilaian, berdasarkan kehadiran, berdasarkan nilai yang diperoleh saat ujian tengah semester, maupun nilai yang diperoleh saat ujian uh, akhir semester. Baik demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Untuk berikutnya, mohon berkenan untuk menyimak video pengajaran mata kuliah ekonomi kelembagaan yang akan saya sajikan berikut. Selamat pagi, adik-adik di kelas ekonomi kelembagaan. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang sebelumnya, di mana di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang teori modal sosial. Jadi di awal pertemuan, di pertemuan pertama, saya sempat menjelaskan bahwa ekonomi kelembagaan ini hadir untuk menjawab banyaknya asumsi dari ekonomi neoklasik yang masih mengalami kendala, atau asumsi-asumsi yang sebenarnya dalam tanda kutip nggak bisa kita penuhi di kehidupan nyata. Contohnya, mungkin nggak terjadi bahwa kondisi perekonomian yang full employment, artinya pengangguran nggak ada sama sekali, nggak mungkin. Mungkin nggak terjadi kalau misalnya sistem perdagangan itu berjalan dengan lurus, dalam arti pemerintah itu nggak ada korupsi, nggak ada kolusi, itu nggak mungkin juga. Jadi di ekonomi kelembagaan
kita juga membahas hal-hal lainnya termasuk juga modal sosial. Adik-adik pernah nggak mendengar kalau kita misalnya ingat nih modal, katakanlah modal ya. Modal itu identik dengan apa? Uang. Iya benar, uang. Nah, tapi berbeda halnya dengan modal sosial. Ada modal manusia, ada modal uang. Mungkin juga adik-adik masih ingat bahwa fungsi produksi ini Y sama dengan kapital dan labor. K-nya itu adalah modal uang biasanya. L-nya adalah modal manusia atau tenaga. Kita akan belajar bahwa ada modal lainnya yang disebut dengan modal sosial. Nah, yang akan kita pelajari antara lain akar dan definisi modal sosial, perspektif modal sosial, implikasi negatif dari modal sosial, dan perannya dalam ekonomi pembangunan. Oke, jadi adik-adik sudah saya jelaskan sebelumnya untuk membaca siapa saja atau pengertian-pengertian dari siapa aja yang berkaitan dengan modal sosial. Jadi ini bapak-bapak modal sosial ya Bapak Kormen dan Porbilio. Terakhir itu ada footnote yang memberikan juga definisi tentang modal sosial. Jadi adik-adik sudah baca bahwa kalau Kormen dia menjelaskan bahwa struktur hubungan modal sosial. Jadi modal sosial itu kita punya interkoneksi satu sama lain. Kemudian, Nurul memberikan klarifikasi atau pengertian bahwa modal sosial itu bisa jadi sumber ekonomi. Kemudian kalau Putnam main lagi melihat modal sosial itu adalah hubungan kerjasama. Jadi kalau kita lihat kerjasama, kalau adik-adik misalnya semakin banyak punya relasi, itu artinya modal sosial kalian makin tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat, apa aja sih yang bisa dipengaruhi oleh modal sosial? Modal sosial itu bisa mempengaruhi kesuksesan, bisa membantu pekerja, memfasilitasi pertukaran, motivasi atau pembaharuan, termasuk juga mengurangi perubahan pekerjaan karyawan. Kemudian juga berikutnya, kita ke sub yang kedua. Nanti kita akan lebih banyak di sesi diskusi. Saya langsung ke ada 4 elemen sih dalam modal sosial yang perlu kita tinjau perspektif, yaitu dari fungsinya. Dalam modal sosial itu ada aliran informasi. Jadi tadi kita belajar bahwa modal sosial itu juga ada jaringan atau kekerabatan. Kalau makin banyak temannya makin cepat nggak gosipnya biasanya. Makin cepat nggak dapat informasi. Kalau circle kalian itu semakin luas. Kemudian yang kedua ada juga hubungan sosial. Dalam hubungan sosial itu akan berlaku ada peristiwa saling mempengaruhi. Kemudian ada juga unsur kepercayaan. Kalau percaya sama si A, apakah kalian misalnya ketika dia melakukan promosi produk, ada word of mouth, kalian percaya sama A, cepat nggak teman? Tapi kalau misalnya seseorang yang udah nggak dipercaya, dia bilang di sana ada barang yang lebih murah seperti itu, kalian percaya nggak dengan mudah? Jadi kepercayaan itu merupakan salah satu unsur penting dari modal sosial. Kemudian selanjutnya aspek struktur dan komisi modal sosial, ada sumbernya, yaitu ada dari peran dan aturan, jaringan dan hubungan interpersonal. Kemudian cakupannya meliputi organisasi, budaya. Kemudian faktor dinamisnya ada keterkaitan seseorang secara horizontal kayak kalian dengan teman-teman. Ada juga keterkaitan secara vertikal, saya dengan kalian misalnya. Kemudian juga ada elemen kebersamaan. Nah, berikutnya ada 4 perspektif modal sosial. Yang pertama adalah komunitarian atau kelompok, networking, kelembagaan, dan sinergi. Jadi perlu diingat lagi, kalau misalnya adik-adik dengar kata kelembagaan dalam tanda kutip, it's not an organization, bukan artinya organisasi. Kelembagaan itu aturan main artinya. Beda ya, kalau organisasi adalah strukturnya, tapi kelembagaan di sini adalah rule of the game atau aturan mainnya. Ada 4 perspektif dalam modal sosial. Yang komunitarian ini kayak grup atau asosiasi. Ya, ada yang sifatnya komunitas, kayak Banjar itu komunitas. Ada yang sifatnya sukarela, ada yang punya geng arisan di sini mungkin, itu sukarela. Kemudian ada yang kelompok yang kecil aja, kecil itu indah. Kemudian, perspektif berikutnya ada perspektif jaringan. Jadi ketika orang perlu merasa punya jaringan. Pernah dengar mungkin Kadin? Ada yang tahu organisasi Kadin? Kamar Dagang dan Industri. Itu kelompok wirausahawan. Kemudian ada
IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, itu juga kelompok. Kemudian ada perspektif kelembagaan, ini berdasarkan kelembagaan politik dan hukum. Dan last ada perspektif sinergi, bagaimana melakukan sinergi. Modal sosial itu juga kadang ada implikasi negatifnya. Jadi nggak selalu yang namanya modal dia akan pasti membawa hal yang positif. Kalau ada isu-isu yang negatif yang bisa menjadi dampak negatif modal sosial, itu ada dibedakan antara aset kolektif, kemudian closure atau jaringan terbuka, fungsional, dan juga kelemahannya adalah pengukuran. Kenapa saya sebut kelemahan adalah pengukuran? Modal sosial itu kan nggak bisa diukur kayak modal lainnya. Kalau misalnya ditanya berapa sih punya modal usaha, kita bisa sebut saya punya modal usaha 10 juta. Saya atau misalnya modal manusia ditanya berapa punya tenaga kerja, saya punya tenaga kerja 10 orang. Tapi ketika ditanya apakah kamu punya modal sosial, berapa modal sosialnya, kita nggak bisa menghitung. Itu salah satu kekurangan dari modal sosial. Oke, kira-kira ada segitu dulu, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Terima kasih atas penjelasan. Di bertanya Ibu, apakah ada contoh real modal sosial yang mudah untuk diamati? Oke, seperti saya jelasin di awal tadi, modal sosial ini abstrak karena kalau kita membaca dari pengertian-pengertian itu tadi, kita perlu situasi yang tenang untuk membaca dan memahami apa itu modal sosial. Tapi bentukannya atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat nyata dan adik-adik alami. Contoh kemarin ketika pandemi COVID-19, kan kita lockdown, kemudian banyak tadi yang bahasan kalian tentang upah juga, banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan. Kemudian apa yang terjadi? Tenaga kerja seperti yang di sektor pariwisata, hotel dan lain sebagainya itu memilih untuk menjadi misalnya wirausahawan, buka usaha kuliner dan lain sebagainya. Jualan offline kan nggak mungkin kan ketika COVID. Yang bisa dilakukan jualan online, tapi saingan tinggi juga. Nah, modal sosial yang digunakan adalah modal sosial jaringan. Jadi secara umum modal sosial itu kita bisa pisahkan menjadi 3 umum ya, tapi ada juga yang lainnya, ada trust atau kepercayaan, ada jaringan dan ada norma. Untuk modal sosial yang jaringan ini yang dimanfaatkan kemarin, mereka jualan lewat jaringan, punya teman nggak, punya asosiasi nggak, punya game nggak, punya tempat arisan nggak, itu yang dijualin. Contoh yang kedua, trust misalnya, adik-adik tahu LPD apa? Apa? Lembaga kekreditan desa. Pernah ada yang pinjam uang di LPD? Orang tua. Iya, nggak apa-apa. Ada jaminan nggak pinjam uang di LPD? Oh, nabung, oke. Kalau pinjam uang di LPD itu nggak pakai jaminan seperti tempat lain. Kalian nggak perlu menyerahkan sertifikat, kalian nggak perlu menyerahkan BPKB. Modalnya apa? Kepercayaan. Atau kita sebut dengan trust, itu adalah modal sosial. Jadi ada celetukan bahwa kalau misalnya orang punya kredit banyak nih, punya utang banyak, itu artinya bahwa orang itu dipercaya, kepercayaannya dia tinggi. Nah, kepercayaan itu yang perlu kita jaga karena itu adalah modal sosial. Jadi contoh real ketiga modal sosial itu misalnya kepercayaan, jaringan, dan norma atau aturan itu banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita, termasuk juga dalam aktivitas ekonomi. Itu 2 contohnya. Baik, demikian tadi pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya buat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.